Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Monolog bukan Motovlog. Kali ini kita akan membahas bias dalam pikiran yang ke-8 adalah wajah manusia di planet Mars. Tahun 1976, pesawat ruang angkasa Viking yang mengambil gambar-gambar formasi batuan di planet Mars dari atas dianggap menangkap satu gambar seperti wajah manusia. Selanjutnya, muncullah headline di berbagai surat kabar di seluruh dunia, Face on Mars. Tahun 1957, seorang penyanyi opera dari Swedia, Fredrik Jorgensen, sedang merekam suaranya. Saat mendengarkan ulang rekamannya, ia mendengar sedikit suara berisik yang aneh, seperti siulan yang mengandung pesan tertentu. Beberapa tahun kemudian, ia merekam suara burung. Saat ia dengarkan ulang, di balik suara-suara itu, ia seperti mendengar suara, "Ini Mami." Akhirnya, Jorgensen berubah haluan dari penyanyi opera menjadi pemburu hantu dengan cara mengejar suara-suara misterius lewat rekaman suara. Tahun 1994, Diane Dwyer dari Florida juga menarik perhatian dunia. Suatu ketika ia membuat roti untuk sarapan. Setelah memotongnya, ia meletakkannya di atas piring. Namun setelah diamati, ia seperti melihat wajah Bunda Maria di atas roti itu. Segera ia berhenti makan, ia bungkus roti itu, ia ceritakan kesan dan penglihatannya, dan akhirnya roti itu terjual seharga $28.000 atau sekitar 365 juta. Tahun 1978, seorang perempuan dari New Mexico juga mengalami hal yang sama. Titik-titik hitam di atas roti gandum yang dimakannya menampakkan wajah Yesus. Berita ini terendus oleh wartawan dan menjadi terkenal sehingga kemudian banyak orang yang datang ke New Mexico untuk melihat penampakan sang juru selamat di atas roti tersebut. Pernahkah kita yang muslim membaca berita adanya kata Allah di atas awan, singa yang bisa mengaumkan nama Allah, ombak yang bertuliskan ayat Al-Quran, dan lain sebagainya? Hal semacam ini sebenarnya sangat normal. Otak manusia memiliki kecenderungan mencari pola dan aturan sesuai hal-hal yang ada dalam pikirannya. Semakin samar tandanya, seperti suara berisik dalam rekaman, semakin mudah untuk menemukan pesan rahasia di dalamnya. Mari kita perhatikan tulisan yang ada di layar HP. Urutan ini acak ataukah teratur? Kita perhatikan tulisannya. Urutan ini acak ataukah teratur? Seorang psikolog bernama Thomas Gilovich wawancara ratusan orang untuk jawaban dari pertanyaan tersebut. Sebagian besar tidak percaya bahwa urutan itu tidak ditata. Mereka menganggap pasti ada rumus tertentu untuk mengurutkannya. Sebagaimana orang main dadu, biasanya mereka mencoba mencari pola, teknik, jalan untuk bisa misalnya berturut-turut mendapat angka 6 sebanyak 3 kali. Padahal mereka tahu bahwa angka yang keluar saat melempar dadu sifatnya kebetulan. Ringkasnya, dalam hal menemukan pola, kita cenderung oversensitif. Hal inilah yang membuat kita mudah menyimpulkan kalau HP pasangan kita berkali-kali berdering, berarti ia punya selingkuhan. Kalau tim sepak bola, sayangan kita menang di leg 1, pasti akan menang di leg 2. Kalau pasangan pejabat yang kita pilih menang di 2 survei, pasti mereka akan memenangkan pilkada dan lain sebagainya. Inilah pola pikir yang cenderung oversensitif yang akhirnya kita terjatuh dalam bias
atau kesalahan berpikir.